Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang patut kita syukuri pada kesempatan pada siang hari ini, Allah masih memberi kenikmatan sehat untuk kita semuanya, dan juga Allah masih memberi kenikmatan kehidupan untuk kita semuanya ini. Inilah yang harus kita syukuri di dalam kesempatan ini, karena bagi orang yang mau dan mampu untuk bermuhasabah di dalam pergerakan waktu, pergeseran waktu, tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita selalu berikhtiar sekuat tenaga untuk menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu berikhtiar sekuat tenaga untuk mencegah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai kata kunci di dalam kehidupan kita. Allah akan melihat sampai sejauh mana manusia saat sekarang ini, apakah kita ini termasuk orang yang pandai bersyukur pada Allah, atau bahkan kita masih di dalam keadaan kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita perhatikan di dalam kesempatan ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, insyaallah pada hari ini merupakan akhir di dalam bulan Dzulhijjah. Artinya besok malam kita akan pergeseran waktu untuk menyongsong menyambut tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Tentunya ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi panjang umur insyaallah. Kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu kita masih bisa menangi, yaitu kita menyongsong bulan tahun baru, bulan Hijriah, yang insya Allah besok kita akan peringati secara bersama. Maka besok malam insya Allah seluruh umat Islam di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk di sekitar kita ini, akan menyambut datangnya pergantian tahun baru Islam 1446 Hijriah. Sehingga tradisi penyambutan inilah sebagai umat Islam itu akan berbeda-beda, dilakukan dengan penuh doa, dengan penuh muhasabah, dan diakhiri dengan doa-doa yang lain, baik itu di musola, masjid, maupun di tempat-tempat yang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada satu pertanyaan yang menarik. Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan hijrah dari kota Makkah ke Yatrib atau Madinah? Ada dua alasan. Yang pertama, yaitu Madinah merupakan satu tempat yang menjanjikan untuk berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun Madinah itu memiliki karakter yang multikultural. Yang kedua, Rasulullah dihijrahkan oleh Allah
adalah tiada lain adalah misi risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk mengubah kultur masyarakat Madinah yang semula di dalam suasana yang penuh diskriminatif, primordial, eksklusif dan penuh permusuhan dan penuh pembunuhan antar sesama warga. Ini sebenarnya Rasulullah melakukan hijrah di Madinah ini dengan izin Allah supaya membangun, yaitu membentuk masyarakat yang damai. Dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa merubah dengan sesingkat-singkatnya menjadi masyarakat yang penuh egaliter, kasih sayang, terbuka dan toleran, selalu ada gotong royong dan lain sebagainya. Itu sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan yang pertama. Sebab para nabi-nabi terdahulu itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala mereka ini mengalami sebuah ancaman, mengalami sebuah ketidakbaikan, maka dianjurkan untuk berhijrah. Misalnya Nabi Ibrahim juga mengalami hijrah, melakukan hijrah. Di dalam Al-Quran diterangkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 26 itu, qala inni muhajirun ila rabbi innahu wal azizul hakim. Dan katakanlah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ada lagi Nabi Musa juga diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah karena ancaman pembunuhan di dalam dirinya sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan yaitu dakwah pada Nabi Musa. Maka di dalam Al-Quran diterangkan di dalam surat Al-Qasas ayat 20 sampai 21 sangat jelas. Waja'a rajulun min aqsal madinah yas'a qala ya Musa innal mala'a ta'miruna bika yaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin fa kharaja minha khaifan yatarqabu qala inni najjini minal qaumidz zalimin. Ini adalah alasan mengapa Nabi Musa pun juga diperintahkan untuk berhijrah manakala mereka ini adalah ada sebuah ancaman yang luar biasa kepada dirinya. Artinya bahwa para nabi-nabi dulu juga sama, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang diperintahkan untuk berhijrah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita pahami bahwa kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari tempat ke tempat yang lain dan juga hijrahnya secara rohaniah, apa yang harus kita lakukan? Maka secara kultural kita itu harus hijrah, yaitu apa? Menjauhkan, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah menuju yang lebih baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sebenarnya hijrah secara hakiki. Tidak mungkin kita sebagai umat Muhammad akan melakukan perpindahan tempat dari tempat ke tempat yang lain. Tapi umat Muhammad cukup, yaitu dianjurkan untuk hijrah. Yaitu apa? Secara hakiki, yaitu sesuatu yang tidak baik akan menjadi baik. Yang belum zakat, infak, sekarang dulu belum melakukan hal itu, itulah sebabnya yang disebut yaitu hijrah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan yang disebut hijrah itu adalah al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang hijrah itu adalah yaitu seseorang yang bisa bergerak, merubah mindsetnya yang dulunya tidak baik berubah menjadi baik, yaitu ma nahallahu anhu, yaitu segala sesuatu yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita lakukan saat sekarang hijrah sebagai umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di dalam kesempatan ini mari kita bersama-sama
untuk menyongsong datangnya tahun baru Hijriah Islam. Tidak hanya sekedar kita ritual kita peringati, tetapi adalah kita mampu untuk merenungkan apa yang harus kita lakukan. Kanjeng Nabi dulu adalah hijrah dari tempat ke tempat dan rohaniahnya juga dihijrahkan. Maka sebagai umat Muhammad saat sekarang, mari hijrah secara rohaniah, yaitu melakukan al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Meskipun di dalam kesempatan ini apa yang diperintahkan, apa yang dicegah oleh Allah, kita ini harus mampu untuk melakukan hijrah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, merupakan satu momentum kita memperingati tahun baru, datangnya tahun baru Islam Hijriah pada saat sekarang ini, untuk segera kita bermuhasabah, merenungkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Apakah saat sekarang kita memperingati tahun Hijriah ini, ke depan apakah kita bisa atau mampu untuk berubah atau tidak? Baik di dalam suatu bangsa, negara, masyarakat, dan diri kita ini, yaitu untuk mampu berubah, mampu untuk bergerak demi masa depan yang lebih baik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dengan demikian hakikat hijrah adalah melaksanakan perintah Allah dan berani meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini yang menjadi satu entry point sebagai titik awal untuk memberanikan diri. Biasanya orang itu kalau sudah merasa at home, merasa senang di dalam melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, mereka sendiri senang, tapi untuk mencegahnya ini adalah merupakan satu perjuangan yang luar biasa. Sama saja Nabi Muhammad ketika melakukan kebaikan dakwah, yaitu di Mekah selama 13 tahun, selalu ada ancaman. Kita ini sudah enak, hanya sekedar kita ini bagaimana cara untuk bisa meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, tapi kita isi, kita masuki, kita hijrah, yaitu melakukan sesuatu yang lebih baik. Itulah hakikat daripada hijrah. Oleh karena itu, hijrah itu harus kita jalani sepanjang perjalanan hidup kita. Memang tidak mudah di dalam kehidupan saat sekarang ini untuk melakukan hal-hal seperti itu. Banyak godaan, banyak iming-iming yang selalu menyenangkan, sehingga orang itu menjadi lupa daratan, sehingga orang itu akan melakukan hal-hal yang kebiasaannya. Inilah tantangan di era saat sekarang ini untuk kita bisa berubah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itu kunci hijrah adalah iman dan jihad untuk melawan musuh-musuh kebenaran. Inilah yang penting yang harus kita tegakkan. Oleh karenanya di dalam Al-Quran diterangkan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fis sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Kalau kita itu ingin menang dan hijrah untuk melawan sesuatu yang tidak baik, maka kita harus memiliki satu bekal. Yang pertama adalah, wahai orang-orang yang beriman, berhijrahlah dan berjihadlah di jalan Allah. Dengan apa? Harta kita. Kalau orang sudah cinta harta, kadangkala tidak mau hijrah. Mereka merasa at home, merasa senang apa yang dimilikinya, sehingga lupa dalam segala hal. Harta ini memiliki makna yang tidak hanya secara fisik, tetapi juga bisa berupa kedudukan, jabatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Manakala kita lupa dan tidak mau berhijrah di dalam kesempatan ini, maka sama saja mereka akan terancam di dalam kehidupannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itu mari kita bersama-sama momentum hijrah ini kita manai secara benar, yaitu perpindahan sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk bergerak. Kita akan mentaati apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat, semoga khutbah singkat ini yaitu membawa manfaat dan bisa kita merenungkan yang besok malam insya Allah banyak yang akan memperingati. Tapi yang paling pokok adalah yaitu memperingati dan kita penuh doa
tapi harus kita berani untuk merubah mindset kita. Sesuatu yang selama perjalanan hidup saat sekarang ini tidak baik, mari kita hijrahkan untuk menuju tahun yang akan datang. Hijriah tahun 1446 itu akan lebih baik. Insya Allah kita taat kepada Allah, kita tingkatkan syukur kita tingkatkan, dan kita selalu menciptakan dengan penuh kedamaian, kesayang kepada sesama manusia. Insya Allah akan kehidupan kita akan menjadi barokah manakala kita mampu untuk kita bergerak dan berubah untuk menuju sebuah hijrah ini, menuju sebuah yaitu perubahan. Mudah-mudahan ada manfaat di dalam khutbah singkat ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadil hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa alim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zainil ibadik wa asrafi ibadika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainum bin nadar. Amma ba'd fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa khafidu ala ta'ah wa khuduril jum'ati wal jamaah wa'lamu anna Allah amarakum bada'a fi nafsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir Allahumma ighfir Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurul 'azim yadhkurkum wa la ni'am yazkurun wa la dzikrullahi akbar.